warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada malam ini tanggal 6 Maret 2022 pada hari Minggu, dan kali ini sudah masuk di tanggal 7 hampir pukul 1. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberi kemudahan dalam segala hal, khususnya mungkin pada saat ini dan atau ke depan kita dipermudah dalam pemahaman, pembacaan dalam trading, dan kita selalu profit konsisten. Amin. Untuk rekan-rekan trader, selamat. Pada video sebelumnya sudah ada gambaran atau mapping bahwa pair GBP USD akan mengalami penurunan yang sangat kuat. Selamat bagi rekan-rekan semua yang profit minggu lalu, dan juga ada news besar NFP di bulan pertama pada hari Jumat kemarin pada tanggal 4. Baik, kali ini kita kembali ke mempelajari dasar VMO Based System, yang tentunya VMO Based System ini dari hasil backtest saya selama ini masih efektif, dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya juga. Untuk malam ini kita masuk lebih dalam lagi atau memperkenalkan lebih dalam lagi VMO Based System. Ada istilah-istilah yang nantinya mungkin dari rekan-rekan semuanya untuk bisa mempelajari dengan mudah, lebih mudah tentunya. Kali ini kita ada istilah-istilah. Di sini ada EKB, envelope keluar BB, dan beserta ciri-cirinya. Ada SC1, SC2, ada CMH, ada CP, ada CPM. Namun pada malam kali ini kita akan mempelajari bertahap apa itu EKB. EKB di sini adalah envelope keluar BB, atau bisa dikatakan indikator envelope. Nah, di sini envelope, ini yang di sini atas bawah itu envelope. Fungsi indikator envelope pada dasarnya adalah untuk range harga, mengetahui range harga dari candlestick yang kita lihat di tampilan chart ini. Namun ada deviasi tertentu yang kita set secara manual sehingga membentuk pola seperti ini. Pola dia posisi di envelope atas dan envelope bawah. Tentunya settingan indikator nanti untuk rekan-rekan semuanya bisa mengetahui, karena sudah terset secara manual atau dari sisi deviasinya, dan sehingga memudahkan saya tentunya, dan semoga untuk rekan-rekan trader yang lain yang ingin belajar. Range harga ini dikombinasikan dengan indikator Bollinger Band, yang sehingga menjadi suatu diagram pembacaan agar mempermudah kita dalam membaca suatu arah atau pergerakan harga. Karena tentunya karena kombinasi dari kali ini yang kita bahas adalah envelope dan Bollinger Band, pasti di situ ada structure atau diagram yang akan kita bahas satu persatu beserta cirinya, yang apabila kita menggunakan rule tersebut kita bisa mengetahui bahwa arah prediksi akan kemana, atau kita bisa mempermudah dalam mapping. Walaupun kita market bukan milik kita, paling tidak kita bisa mengetahui probabilitas
yang mungkin saya bahasakan tidak mungkin 100%, tapi paling tidak probabilitas itu kita bisa tahu 60, 70 mungkin. Di situ sudah juga cukup bagus, tapi saya yakin tidak ada yang mengetahui arah market karena market bukan milik kita. Paling tidak kita mempelajari probabilitas berdasarkan data, histori yang telah lampau, dan juga berusaha untuk membaca arah ke depannya. Kembali lagi, histori yang sudah terjadi pun bukan menjadi suatu arah pasti untuk kita tahu arah market ke depan. Kalau sudah tahu, pastinya kita semua akan kaya dalam trading forex. Loss itu pasti, winning juga bisa, tapi yang jelas kita juga harus menjaga money management agar kita juga psikologis kita lebih tenang juga, agar kita tahu juga bahwa di forex itu tidak hanya selalu kalah atau hilang harta kita, tapi yang kita harapkan adalah uang yang kita investasikan dalam dunia forex itu bisa tumbuh berkembang berdasarkan analisa yang kita buat, dan juga lambat laun akan menjadi tumbuh besar dari keuangan yang sebelumnya kita depositkan. Kalau memang untuk cepat kaya bisa, cepat miskin juga bisa, kembali lagi di dunia forex. Tapi yang kita harapkan adalah uang yang kita miliki untuk investasi di dunia forex itu bisa bertumbuh, katakan mungkin 10%, 15% sesuai dengan perhitungan kita. Tapi yang jelas manajemen risiko harus kita tahu dan kita pahami. Mungkin itu untuk materi selanjutnya, namun kali ini kita kombinasi pembelajaran envelope. Fungsi envelope tadi adalah untuk range harga dan juga kombinasi dengan Bollinger Band yang mengawal pergerakan harga. Jadi dari range harga dikawal dengan arah yang dikawal oleh Bollinger Band ini. Baik, kalau kita pelajari di sini, kita cari istilah EKB. EKB adalah envelope keluar BB. Ini envelope, saya marking di sini. Envelope-nya keluar BB. Dia keluar BB, keluar Bollinger Band. Tuh contohnya, ini adalah EKB, kita sebut EKB sell karena menjadi suatu sinyal yang akan merubah dari posisi buy naik lalu dia turun. Envelope keluar BB. Envelope keluar BB ada cirinya tentunya. Di sini kita bisa lihat EKB envelope keluar BB. Cirinya pasti envelope keluar BB atau Bollinger Band. Keduanya ada CSR, candlestick reversal, atau lawannya. Yang ketiga adalah retest candle. Kita entry di posisi sini. Kita entry di sini. Jadi kalau bisa saya gambarkan, di sini ada candlestick buy. Sebentar. Ada candlestick buy. Candlestick buy. Ini buy ya. Ini buy. Lalu ada candlestick reversal. Candlestick reversal itu ini tadi adalah bisa dikatakan kita sebut bullish. Lalu selanjutnya kita gambar sebagai CSR-nya atau reversal candle. Itu posisinya katakan di sini. Ini candlestick reversal atau bearish.
Lalu yang ketiganya adalah ada retest. Dia berusaha naik lagi untuk lebih tinggi daripada candlestick sebelumnya. Jadi posisinya retest itu apabila bullish, dia berusaha melebihi candlestick bearish ini. Biasanya bentuknya variatif, di situ ada hanya sedikit bodinya, lalu ada jarumnya yang lumayan panjang karena tidak berhasil melepasi, seperti ini. Biasanya seperti ini. Nah, kita entry point di sini. Ini entry point. Entry point atau titik entry ya. Di sini kita sebut CSR. Dan di sini atau nama lainnya ada bullish, ada bearish, ada retest. Di sini kita sebut retest, CS atau candlestick retest. Retest itu kalau misalkan dari posisinya bullish, CS retest ini berusaha untuk lebih tinggi daripada candlestick sebelumnya. Kebalikannya juga bearish. Misalkan ini bearish nih, lalu ada CSR, candlestick reversal, lalu ada retest, dia akan berusaha lebih ke bawah atau bodinya lebih besar, berusaha ke arah itu untuk meneruskan perjalanannya. Jadi konsepnya candlestick retest itu adalah harga yang berusaha membreak agar lebih tinggi daripada harga sebelum, baik itu bullish atau bearish. Nah, dari pembacaan Fibonacci system ini, apa yang kita bisa pelajari? Karena dari pembacaan indikator ini terdapat harga di dalamnya tentunya. Contoh ini bullish, bearish, dan ada retest. Nah, di situ entry-nya adalah di posisi retest. Baik di posisi retest kita pelajari di sini dia turun. Lalu kembali lagi ada EKB buy, envelope keluar BB buy. Ada reverse, ada retest, lalu dia naik. Jadi di sini kita bisa terlihat jelas nantinya adalah menjadi suatu diagram pembacaan. Cuman kali ini, malam ini kita khususkan terlebih dahulu dari envelope keluar BB. Envelope keluar BB di situ di mana kita entry adalah atau titik entry-nya adalah di candlestick retest. Apakah retest itu selalu berusaha lebih tinggi atau bentuknya selalu jarumnya lebih panjang atau bodinya lebih pendek? Itu memang perlu backtest dari diri kita masing-masing agar lebih mudah memahami. Tapi paling tidak di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa envelope keluar BB sudah dipastikan langkah satunya adalah envelope pasti keluar BB. Keduanya ada CSR, candlestick reversal. Lalu yang ketiganya adalah retest. Di situ titik entry-nya. Baik, contoh yang lain. Nah, di sini walaupun kecil kita zoom. Nah, di sini ini kecil. Ada bearish, ada bullish, ada retest. Dia tidak berhasil melepasi dari harga sebelumnya. Jadi dia kembali turun, lalu dibalas lagi. Ada CSR, ada retest. Selalu seperti itu. Nah,
Apakah di sini hanya menggunakan metode seperti ini? Tidak, karena ini pengenalan awal. Jadi paling tidak untuk saya tentunya dan untuk rekan-rekan trader yang lain, bahwa envelope keluar BB merupakan sinyal yang bisa dikatakan sangat awal. Apalagi nanti kita belajar mengenai Bollinger Band, ada yang mendatar, menguncup, jadi karakter-karakter kemana kawalan dari harga tersebut. Kalau di sini cukup jelas envelope keluar BB seperti ini, ada CSR, candlestick reversal, dan ada retest. Di situ entry point kita. Lalu selanjutnya, baik di sini kita ulang kembali, pasti envelope keluar BB, ada CSR, candlestick reversal, ada retest candle atau titik entry. Di VMOB system ini merupakan sinyal. Sinyal merupakan tanda atau bisa dikatakan data kita yang nantinya akan melakukan entry. Di envelope keluar BB ini kita bisa entry di candlestick retest. Nah, tujuannya di mana? Kita sebut stasiun candle 1. Stasiun candle 1 adalah posisi kita mengambil keuntungan. Yang di sini kita bisa lihat contoh. Nah, ini di sini ada envelope keluar BB, ini sedang menguncut ya. Nah, stasiun candlenya di mana? Stasiun candle 1. Stasiun candle satunya ada di sini. Ini kita bisa sebut stasiun candle 1. Jadi posisi envelope keluar BB di situ dengan pembacaan-pembacaan yang nantinya kita pahami, di mana kita bisa mengambil keuntungan. Hanya pada dasarnya bagi rekan-rekan yang masih baru, tidak disarankan untuk entry di posisi envelope keluar BB karena resikonya cukup tinggi. Apabila kita kombinasikan dengan BB yang kita sebut datar adalah atas bawah kita tarik lurus, itu lurus. Jadi di sini ada envelope keluar BB, ada SC-nya juga, SC1, envelope keluar BB lagi dengan ciri-ciri yang lengkap, kita bisa entry. Jadi fungsi dari envelope keluar BB atau cirinya kita bisa jelas sekali di sini. Dengan kombinasi Bollinger Band bisa menentukan arah kemana dia akan berjalan. Paling tidak pembacaannya kita dipermudah. Dan juga envelope keluar BB di sini adalah sinyal dalam VMOB system kemana tujuan selanjutnya akan terjadi. Dengan diagram-diagram yang nanti kita gabungkan semuanya menjadi suatu diagram struktur di VMOB system. Saya ambil ini dari terapan ilmu sebelumnya yang saya ringkas cukup simple, paling tidak semoga bisa memudahkan dari rekan-rekan trader lainnya. Dari pembacaan-pembacaan ini kita lihat kalau posisi apa itu kombinasinya envelope dengan Bollinger Band, semuanya pengawalannya jelas, range harganya jelas, kita bisa mengetahui pengawalan harga dan juga pergerakan harga dari sisi probabilitas yang lebih tinggi tentunya. Kembali lagi, kita harus sering melakukan backtest agar kita lebih dipermudah. Dan di sini pengenalan VMOB system dengan istilah-istilah ini semoga bisa mempermudah.
Saya akan bacakan satu persatu. Tadi di situ ada EKB, ada SC1, ada SC2. Stasiun candle 2 merupakan area take profit atau kita mendapatkan keuntungan. Lalu ada ciri market habis, nanti kedepannya ada candle power dan ada candle break momentum MA, yang nantinya apabila kita rangkai menjadi suatu jalan cerita atau diagram VWAP system yang lengkap, yang tentunya saya juga akan memberikan apa sih perbedaan dari teknik yang mungkin hampir dikatakan serupa tapi tak sama. Di situ tentunya kita punya perbedaan yang cukup mendasar. Dari pembacaan diagram itu kita bisa tahu arah, tapi kita juga bisa mengetahui secara garis besarnya dan juga 2-3 tahap selanjutnya yang harus kita ingat dan juga langkah yang harus kita pegang dari perjalanan atau sinyal yang ada atau area re-entry yang ada atau mungkin candlestick momentum yang ada menjadi suatu sinyal yang akan memperjelas dari kombinasi-kombinasi. Mungkin ada CP1, CP2 juga. Kita lebih kreatif di sini agar lebih mempermudah pembacaan. Baik, untuk kali ini cukup sekian tentang envelope keluar BB. Lalu untuk GU, kemungkinan mapping saya untuk minggu depan masih sangat kuat untuk sell. Kenaikan hanya untuk mencari peluang sell dan batal apabila di ada momentum lawan di posisinya time frame H1. Tentunya apabila nanti ingin lebih memahami lebih jauh ke tingkatan yang bukan basic untuk teman-teman semua, kita bisa belajar bersama agar lebih dipermudah. Paling tidak VWAP system ini saya perkenalkan bertahap agar nantinya kita bisa satu misi dan visi dalam pembacaan chart dengan indikator VWAP system. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.